Materi yang akan dibahas pada bab kali ini yaitu mengenai penilaian risiko 2, risiko audit. Model risiko audit dan komponennya. Yang pertama yaitu risiko salah saji material. Risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Pada tingkat asersi, risiko salah saji material mempengaruhi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Yang kedua yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kemungkinan kesalahan penyajian material dapat terjadi. Yang ketiga yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem kontrol internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Dan yang terakhir yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah respons seorang auditor terhadap risiko material yang dinilai salah saji. Materialitas. Materialitas kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu faktor materialitas kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain ukurannya. Misalnya, kecurangan menurut sifatnya dianggap signifikan dan ketika ditemukan akan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua yaitu faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialitas awal penilaian auditor. Materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari dasar yang sesuai. Dalam hal ini, auditor akan memilih basis yang sesuai dan kemudian memutuskan persentase yang akan digunakan tergantung pada keadaan klien. Mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci terhadap klien mereka sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk perusahaan yang terdaftar, pengguna utama adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utama umumnya adalah pemilik atau pemberi dana utama. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Beberapa orang akan menghitung persentase dari basis yang sesuai. Basis neraca umumnya adalah total aset atau ekuitas, sedangkan basis laporan laba rugi umumnya laba sebelum pajak, pendapatan, atau laba kotor. Strategi audit. Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor akan mengadopsi sebagian besar substansi pendekatan. Ketika strategi audit ini diadopsi, auditor akan memperoleh pengetahuan minimum yang diperlukan sistem kontrol internal klien seperti yang dipersyaratkan oleh standar audit, tetapi umumnya tidak melakukan pengujian terhadap pengendalian tersebut. Sedangkan ketika menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya, auditor umumnya akan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien karena mereka berencana untuk mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi salah saji material. Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Yang pertama yaitu profitabilitas. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil sesuai dengan harapan pada faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi. Ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Ini penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Prosedur analisis. Yang pertama yaitu perbandingan.
Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua yaitu analisis tren. Analisis tren atau analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari dasar itu. Yang keempat yaitu analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum atau analisis vertikal melibatkan perbandingan saldo akun ke satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Yang keempat yaitu analisis rasio. Rasio yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio profitabilitas umumnya margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas memegang saham. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Persediaan dan perputaran piutang digunakan sebagai rasio likuiditas sekaligus indikator efisiensi manajerial dan aktivitas klien. Rasio yang terakhir yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio ini umumnya adalah rasio hutang terhadap ekuitas dan waktu perolehan bunga. Yang kelima yaitu prosedur analitik lainnya. Program komputer adalah program yang digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien, seperti informasi yang terkandung di dalam buku besar dan jurnal mereka. Program komputer dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan yang dihasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Analisis multidimensi melibatkan pemilahan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Sedangkan ringkasan entry jurnal memberikan ikhtisar transaksi yang ringkas dan berbagai kriteria. Lalu laporan validasi dapat digunakan untuk melakukan validitas data klien. Dan laporan yang dihasilkan kriteria adalah ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Sedangkan analisis deret waktu dapat digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien. Dan yang terakhir yaitu analisis regresi dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data. Yang keenam yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis. 1. Keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang signifikan pada catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka mereka cenderung untuk tidak mengandalkan prosedur analitis. 2. Kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah mengubah metode akuntansi, ini akan mengurangi komparabilitas data yang mendasarinya. Yang ketiga, auditor mungkin hanya memiliki akses ke hasil setengah tahun klien mereka. Dalam hal ini, auditor perlu melakukan anualisasi item pendapatan dan beban sebelum membuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan hasil keuangan aktual dengan hasil yang dianggarkan. Auditor akan mempertimbangkan keandalan dari anggaran. Ini dapat dinilai dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual untuk tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kelima yaitu saat membandingkan klien dengan data industri, perhatian harus diberikan.
Jika klien secara signifikan lebih kecil atau lebih besar dari kebanyakan perusahaan dalam industrinya, perbandingan mungkin tidak valid. Jika pesaing tidak menggunakan metode akuntansi yang sama, perbandingannya bermasalah. Jika klien memiliki hasil yang sangat berbeda dan rasio rata-rata industri, mungkin ada masalah dengan data industri daripada dengan data klien.